Anak-anak ramai bermain di halaman mereka bermain gasing. Tidak perlu iri dengan rezeki orang lain karena setiap rezeki ada takaran masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku mau share aktivitas aku di malam hari. Jadi ini tuh kegiatan aku setelah habis maghrib. Jadi di sini tuh lagi hujan dan hujannya itu kayak lumayan lebat banget gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya cuaca itu hujan, bawaannya itu lapar dan pengen ngemil gitu kan. Jadi di sini aku tuh mau bikin cemilan. Nah ini aku lagi larutkan tepung terigu. Tadi aku kasih sedikit garam gitu tepung terigunya. Nanti juga aku mau kasih sedikit gula gitu ya untuk tepung terigunya biar ada rasa-rasanya. Kali ini tuh aku mau bikin pisang crispy gitu ya teman-teman. Itu kalian bisa lihat di baskom yang warna hijau. Maksudnya warna hijau, warna ungu, ya ampun. Di baskom yang warna ungu itu kan udah ada aku iris-iris atau aku potong-potong pisang ya teman-teman. Nah jadi di sini tuh aku mau masukin dulu ke dalam tepung terigu, baru deh nanti itu aku taburin atau aku olesin atau aku itu kasih di tepung panir atau tepung roti ya. Nah jadi nanti tuh baru deh aku goreng gitu. Lumayan ya teman-teman, aku tuh kan ada pisang gitu ya, dan pisangnya itu udah mulai matang. Ini tuh belum yang terlalu matang-matang banget, jadi ini tuh kayak lagi bener-bener enak-enaknya banget buat digoreng kayak gini. Kalau misalnya kayak dibikin pisang goreng biasa aja itu kayak kurang mantul sih menurut aku ya. Jadi aku mau bikin pisang crispy gini aja biar kayak lebih beda aja sensasinya gitu. Jadi nanti di dalamnya itu lembut, di luarnya itu crispy. Even if you're gone, I will remember you all I know. Ini tuh aku bikin cemilannya ini tuh dadakan banget ya teman-teman, karena memang ya bawaan cuaca hujan gitu ya. Karena memang kalau misalnya cuaca hujan itu bawaannya pengen ngunyah aja gitu ya. Makanya di sini tuh aku inisiatif buat bikin cemilan lah gitu ya biar ada yang dimakan-makan. Nah di sini tuh yang makannya itu nanti tuh cuman kayak aku sama anak-anak ya, karena nanti tuh Pak suami mau pergi keluar, ada acara gitu buat baca yasin di rumah orang meninggal gitu ya teman-teman. Jadi Pak suami itu pergi, jadinya yang makan ini tuh cuman aku sama anak-anak aja. Pisang yang aku pakai ini adalah pisang nangka ya teman-teman. Kalau di sini tuh nyebutnya pisang nangka. Ini tuh adalah pisang aku yang di beberapa waktu yang lalu itu tuh yang ditebang sama Pak suami gitu. Ya kalau misalnya pisang kayak gini tuh kadang itu suka bosen ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya gitu kayak bosen aja gitu ngelihatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya pisangnya malah kadang itu kepengen gitu. Iya nggak sih teman-teman, ada yang samaan nggak? Kadang kalau misalnya kita punya banyak stok pisang malah bingung mau diapain gitu kan. Oke, balik ke videonya lagi. Ini udah beres buat aku kasih tepung panirnya gitu ya. Terus di sini aku tuh mau langsung aja buat aku goreng karena memang pokoknya di sini tuh aku lagi kepengen banget gitu ya makan yang anget-anget. Padahal tadi itu tuh sore udah makan gitu ya teman-teman, udah makan malam, tapi karena memang ini tuh hujan gitu ya, terus bawaan perut itu kayaknya lapar gitu ya dan pengen ngemil gitu yang anget-anget. Jadi pisang crispy ini tuh bener-bener cocok banget deh buat dijadiin cemilan. I hope that you are safe and that I will see you soon. Pisang crispy kayak gini atau pisang yang udah dikasih tepung panir kayak gini tuh bisa juga dijadiin frozen ya teman-teman. Misal dibikin adonannya sekarang terus besok pagi tuh digoreng. Cuman kalau misalnya buat lama-lama mungkin aku nggak tahu ya itu tuh bisa atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya kayak dibikin malam ini terus besok itu digoreng itu masih bisa dan masih enak aja ya rasanya. Karena kadang itu kalau misalnya aku bikin pisang crispy kayak gini suka gitu ya teman-teman, suka aku bikin agak rada banyakan terus nanti aku simpan di freezer, terus besok pas mau pengen gitu ya tinggal digoreng aja gitu. Untuk adonan yang pertama di sini aku mau bikin agak rada coklat ya teman-teman, biar jadi perbedaan aja nanti rasanya gimana. Di sini aku sengajain agak rada coklat tapi kayaknya ini agak sedikit kecoklatan gitu ya. Nah kalau untuk adonan yang kedua nanti itu aku nggak yang terlalu coklatin supaya nanti agak sedikit lembut dimakan sama anak-anak ya. Kalau misalnya kalian itu di rumah, kalau misalnya punya banyak stok pisang, biasanya kalian itu bikin
cemilan apa, boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau aku itu sebenarnya aku tuh nggak jago bebikinan teman-teman, jadi kadang punya pisang pun aku tuh bingung mau diapain gitu ya. Pokoknya ya aku bikinnya itu ya sebisa yang aku bikin aja lah gitu. Nah ini udah mateng semua, tinggal ini tuh mau disantap. Masya Allah ini tuh bentukannya menggoda banget. Tapi ini tuh nggak ada toppingnya ya teman-teman. Ini kalau ditambahin susu kental manis, terus dikasih keju mungkin Masya Allah ini bakalan enak banget. Tapi karena nggak ada, jadi ya nggak apa-apa sih, kayak gini aja sih menurut aku juga udah enak. Nah tadi itu aku udah makan pisang crispy-nya sama anak-anak ya. Aku nggak record karena anak-anak itu heboh banget, jadi aku mager buat record. Jadi sekarang aku mau lanjutin aja aktivitas aku. Di sini aku mau beresin cucian piring aku yang aku cuci tadi sore. Oh iya maaf ya teman-teman, kalau misalnya di sini tuh aku itu pakainya itu kain sarung ya, karena itu aku lagi pakai daster gitu. Jadi dasternya itu tuh di bawah lutut gitu ya, jadi kan nggak enak banget dipandang kalau misalnya pakai hijab. Makanya udah aku tambahin aja kain sarung buat dipakai gitu ya teman-teman, biar lebih tertutup aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya cuaca itu hujan-hujan kayak gini, bawaannya itu pengen rebahan, pengen ngemil-ngemil, pengen santai-santai gitu ya. Tapi karena memang aku tuh pengen besok pagi kerjaan aku itu udah nggak terlalu banyak yang numpuk di dapur, makanya ya udah di sini tuh aku mau beres-beresin aja dulu apa yang memang bisa aku beresin di malam hari. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really. Nah oke, ini udah beres, aku itu nyusunin piring ke dalam rak piring. Lanjut di sini aku juga mau ngelipat pakaian. Ini tuh di luar hujan itu bener-bener besar banget, terus juga ada petir, angin juga kenceng. Nah Pak suami itu kan nggak di rumah ya teman-teman, dia itu lagi di luar. Jadi ya kayaknya Pak suami itu bakalan telat pulang karena memang hujan itu lebat banget. TV juga aku matikan ya teman-teman, karena takut nanti TV-nya itu disambar sama petir. Trauma ya, kemarin itu antena aku disambar sama petir. Jadinya di sekarang itu kalau misalnya udah mulai petir-petir gitu ya, biasanya itu kayak colokan kulkas, TV, semuanya itu pada aku cabutin. Dan pada saat aku ngelipat pakaian ini, mungkin kalian tuh bakalan heran kenapa nggak ada baby twin. Jadi baby twin itu posisinya itu tidur ya, karena tadi habis makan pisang mungkin kekenyangan, terus ditambah cuaca yang dingin, TV juga aku matikan. Mereka itu mungkin bosan terus baring-baring, tiba-tiba aku lihat mereka itu udah tidur dong. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, di sini aku aktivitasnya sendirian aja. Anak-anak itu enak banget tidurnya. Tapi nanti pas aku itu beres ngelipatin pakaian, mereka itu kebangun sih karena ngedengar suara motor ayahnya gitu. Tapi ya mereka itu lumayan lah ya teman-teman, tidurnya itu lumayan ada setengah jaman gitu. Tapi walaupun mereka udah tidur kayak gini tuh, tetap ya mereka itu nggak yang terlalu malam-malam banget sih nanti itu tidurnya. Lipatan pakaian aku ini tuh emang selalu banyak kayak gini ya teman-teman, apalagi yang namanya pakaian anak-anak itu tuh Masya Allah sering banget numpuk. Jadi terkadang itu kalau misalnya nggak di siang hari, ya udah di malam hari aku lipatnya gitu ya. Pokoknya senyamannya aku aja dan sesempatnya aku aja gitu ya. Terkadang juga Pak suami itu bilang sama aku nggak usah lipat pakaian malam-malam, malam-malam itu waktunya istirahat katanya gitu kan. Kamu itu istirahat aja katanya gitu. Besok aja dikerjain gitu. Kadang aku yang nggak tenang gitu ngeliatin lipatan pakaian gitu. Makanya kadang walaupun sambil santai nonton TV ya aku tetap usahain buat ngelipat pakaian ya teman-teman. Karena kalian itu pasti setuju sama aku kalau ngelipat pakaian ini kan pekerjaan yang membosankan gitu ya. Jadi terkadang itu kita itu kayak mager gitu kan buat memulainya gitu. Padahal kalau sebenarnya udah dimulai kayak gini ya nggak bakalan berhenti sampai beres gitu. Tapi ya itu untuk memulainya itu memang susah gitu ya teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about. Kalau misalnya aku beraktivitas kayak gini tuh terus nggak ada anak-anak, memang rasanya tuh jadi lebih jenuh dan lebih membosankan gitu ya. Biasanya aku ngelipat pakaian kayak gini direcokin sama anak-anak, terus sambil ngeliat anak-anak lari ke sana, lari ke sini kayak gitu ya. Malah kayaknya lebih seneng gitu ya teman-teman ngeliatin mereka itu pada lari-lari. Nah ini tuh mereka itu pada tidur. Sebenarnya lebih enak gitu kan ngelipat pakaian gak ada yang gangguin, tapi rasanya itu malah sepi gitu ya. Apalagi ngeliat anak-anak itu tidurnya itu lelap banget kayaknya gitu, kayaknya capek gitu ya ngeliatin anak-anak itu. Down beside you, I would.
Nah, di sini untuk pakaian anak-anak, aku masih menggunakan metode yang sama seperti yang sering aku bilang ya, yaitu metode KonMari. Karena memang menurut aku sendiri metode KonMari ini tuh memang yang paling cocok banget dengan pakaian anak-anak ya. Apalagi yang kayak baju-baju kaos kayak gini, kayak bener-bener enak ngelipatnya, terus juga kayak lebih mudah dan juga menurut aku tuh lebih rapi gitu ya teman-teman. Ayo dari siapa nih di antara kalian yang belum mencoba melipat pakaian anak-anak menggunakan metode KonMari ini, kalian tuh harus bener-bener belajar teman-teman dan merasakan sendiri manfaatnya gitu ya. Aku semenjak menggunakan metode KonMari ini, pakaian anak-anak itu jarang yang namanya berantakan di lemari. Pokoknya itu tuh kayak pakaian anak-anak itu rapi gitu ya. Terus juga kayak lebih enak mau ngambil-ngambil gitu kan, karena kayak udah kelihatan gitu kan satu-satu pakaiannya gitu. See you soon. If I can lay down beside Dulu awal-awal aku itu ngelipat menggunakan metode KonMari itu rasanya memang susah ya teman-teman, karena kayak ngegulung-gulungnya terkadang itu nggak pas gitu kan. Tapi makin kesini karena udah terbiasa, kayak udah enak aja gitu ngelipat-lipat kayak gini. Malah kalau misalnya pakaian anak-anak nggak dilipat dengan metode KonMari itu rasanya malah kayak kurang rapi aja gitu ya menurut aku. Oh ya, sampai di menit ini aku belum sapa-sapa kalian. Sambil kalian lagi ngikutin aku ngelipatin pakaian, aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah dukung dan udah support aku. Untuk yang baru gabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika belum subscribe, jangan lupa ya teman-teman di subscribe dulu, karena jika kalian mensubscribe channel aku, itu juga salah satu cara untuk channel aku ini tuh bisa jauh lebih berkembang. Jika ada kritik dan saran, boleh juga untuk kalian sampaikan di kolom komentar, dan jika berkenan boleh juga untuk kalian bantu share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya, baik ke Facebook, ke WA, ke tab komunitas, ke Instagram, pokoknya kemanapun boleh untuk kalian share ya teman-teman, supaya jangkauan dari video atau dari channel aku ini jadi jauh semakin luas. There's not much to do when all I can. Nah, ini aku udah hampir beres buat ngelipatin pakaian ini semuanya. Sekarang aku mau lanjut aja buat nyusunin pakaian ini ke dalam lemari ya teman-teman. Jadi tadi habis aku ngelipat pakaian itu kebetulan Pak suami itu pulang gitu ya. Jadi dia itu basah-basah gitu bajunya. Terus anak-anak itu ngedengar suara motornya Pak suami, langsung deh bangun juga. Jadi ya udahlah, di sini tuh aku lanjut aja buat nyusunin pakaian ini ke dalam lemari, karena kalau ditunda-tunda nanti takutnya itu bakalan diacak-acak gitu ya sama anak-anak. Even that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will. Jangan salfok sama Pak suami yang rada-rada pecicilan ya teman-teman, karena dia itu mau ngajakin anak-anaknya main. Jadinya ya gitu deh, rada-rada pecicilan gitu. Kadang Pak suami gitu ya teman-teman, kadang dia tuh suka ngegangguin aku di kamera, terkadang dia itu nongol di depan kamera gitu dan ngalangin kamera. Aku tuh kadang itu suka kesel gitu ya, dan suka ngomel-ngomel ke Pak suami. Aku itu bilang, aku bersusah payah ngatur-ngatur kameranya, malah dia itu muncul di depan kamera terus ngalang-ngalangin kamera. Masya Allah, usil banget ya teman-teman. Ada nggak nih suami kalian itu yang juga suka usil kayak suaminya aku? Kadang itu pas lagi enak-enak nge-record dia itu malah ngusilin aku gitu ya. Pokoknya kadang itu suka kesel sih teman-teman, karena kan nge-record itu kan butuh perjuangan banget gitu ya. Nah, lanjut ke videonya lagi. Tadi udah beres aku itu nyusunin pakaian ke dalam lemari. Di sini aku juga lanjut buat pakaikan anak-anak pampers ya teman-teman. Takutnya nanti mereka itu pipis-pipis terus, karena sebenarnya ini tuh juga udah lumayan malam. Pengen nyiapin juga untuk tempat tidur gitu ya, biar bisa rebahan dan juga siap-siap buat tidur malam gitu. Di sini aku sengaja tutupin pakai stiker aja biar lebih aman gitu ya teman-teman. Takutnya nanti kalau nggak ditutup malah nanti itu kena pelanggaran gitu, karena memang konten anak-anak yang nggak pakai baju itu lumayan sensitif gitu teman-teman. Jadi kita waspada aja. Nah, ini udah beres. Aku pakaikan anak-anak itu pampers. Di sini aku mau lanjut aja buat pasangin kasur santai ini ya teman-teman, karena rencananya itu kami mau tidurnya di sini aja biar lebih lega gitu ya. Jadi ya udah kami tidurnya di sini aja lah untuk malam ini. Besok kalau misalnya pengen tidur di kasur, maksudnya di kamar gitu ya baru deh. Pokoknya sekarang itu di mana aja tidur, yang penting nyaman aja ya teman-teman.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga apa yang aku share itu bisa menginspirasi dan memotivasi. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Oke deh teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.